Dewan juri yang terhormat, sebagai tim pro, kami setuju dengan mosi kita pada saat ini, yaitu bahwa freedom of expression di media sosial bagi remaja. Saat ini banyak sekali remaja yang rentan mengalami stres, depresi ringan, bahkan memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan keluarganya, dengan kata lain broken home. 7 dari 10 anak melampiaskan emosinya seperti sedih, kesepian, marah, bahagia, dan lain sebagainya melalui media sosial, yang justru ketika suatu hal yang dapat memberikan mereka kelegaan dan ketika ketenangan mereka dibatasi, maka mereka tidak dapat mengekspresikan emosi, yang bahkan kita ketahui sekarang banyak sekali remaja-remaja di Indonesia yang tidak memiliki teman curhat. Oleh karena itu, mereka dapat melampiaskannya melalui media sosial. Mengapa hal ini problematik, Dewan Juri? Hal ini problematik karena ini buruk bagi kesehatan mental. Karena media pelampiasan mereka dibatasi, yang mana meskipun ini tidak sepenuhnya dihilangkan, namun yang telah kita ketahui sekarang bahwa ketika sesuatu dibatasi, maka pada akhirnya kita tidak dapat menggunakan atau merasakannya secara maksimal. Yang kami inginkan adalah kami akan tetap memberikan kebebasan remaja di dalam bermedia sosial. Beralih pada argumentasi kami, yaitu memberikan dampak positif bagi remaja. Sebelumnya kami memiliki 3 karakterisasi kata kunci. Yang pertama, dampak, merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Yang kedua, positif, merupakan bersifat nyata dan membangun. Dan yang ketiga, remaja, merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa yang lebih dewasa. Mengapa hal ini penting, Dewan Juri? Media sosial dalam memberikan dampak positif sangat berperan penting bagi remaja, karena remaja membutuhkan benefit yang positif pula dalam bermedia sosial, seperti diberikannya kebebasan dalam mengekspresikan apa yang dirasakan atau dialami, sehingga dapat memberikan kelegaan tersendiri bagi remaja tersebut. Memberikan dampak positif dalam bermedia sosial bagi remaja akan tercapai jika remaja dapat mengekspresikan perasaannya tanpa adanya pembatasan dalam bermedia sosial. Best case di sisi kami, Dewan Juri, remaja dapat mengekspresikan berbagai perasaan di medsos karena diberikannya kebebasan yang berdampak positif, sehingga tidak ada pemikiran bahwa tidak ada tempat untuk bercerita atau mengekspresikan perasaan yang sedang dirasakan. Terlebih lagi, saat kondisi seperti ini, kondisi pandemi, banyak remaja yang kurang merasakan adanya pertemanan untuk saling berbagi cerita, sehingga cara ini memberikan kelegaan bagi remaja tersebut karena mereka tidak akan menyimpan rasa yang bahkan mengganggu bagi dirinya dan untuk dirinya sendiri. Contoh saja, Dewan Juri, saat ini remaja diberikan kebebasan untuk membuat story WhatsApp, Instagram, atau post di Twitter untuk mengekspresikan berbagai hal, dan banyak remaja yang menjadi lega karena mereka dapat mengekspresikan hal-hal tersebut, apalagi terlebih lagi jika ada teman atau mutual yang memiliki perasaan yang sama ataupun bahkan ingin memberikan interaksi lewat membalas atau memberikan komentar. Best case di sisi tim kontra, Dewan Juri, dengan adanya pembatasan dalam bermedia sosial, remaja akan merasakan karena privasinya terjaga, privasi ceritanya pun dapat terjaga. Tetapi Dewan Juri, di sisi kami, mereka dapat membagikan ceritanya dengan membuat postingan seperti close friends, yang hanya orang-orang tertentu saja yang mereka percaya dan pilih untuk mengetahui atau melihat ceritanya. Worst case di sisi tim kontra, Dewan Juri, jika dilakukan pembatasan dalam bermedia sosial, remaja tentu akan memiliki pembatasan untuk mengekspresikan berbagai hal termasuk perasaan yang sedang dialami, sehingga dapat mengurangi dampak positif, yaitu ruang untuk bercerita atau mengekspresikan sesuatu hal, sehingga terkadang hanya menyimpan untuk dirinya sendiri, yang akan mengakibatkan tertekan jika selalu dan sering dilakukan, dan juga akan mengakibatkan ketidakmaksimal dalam berkehidupan. Contohnya saja, Dewan Juri, bila remaja merasa dibatasi dalam mengekspresikan dirinya, maka hal itu akan memberikan perasaan tertekan bagi remaja, sehingga aktivitas yang seharusnya dilakukan, bahkan aktivitas wajib bagi remaja yang akan dilakukan seperti belajar, beribadah, akan terganggu. Cara ini efektif, Dewan Juri, karena dengan tidak adanya pembatasan, remaja dapat bebas mengekspresikan apa yang mereka alami, bahkan mendapatkan pertemanan online untuk berbagi cerita.
Perlu kita ketahui bahwa di era globalisasi seperti ini, media sosial dapat dikatakan sangat dekat dengan kita. Salah satunya dapat digunakan sebagai tempat mengekspresikan, menumpahkan keluh kesah, hingga mencari hiburan ketika seorang individu ini sedih maupun senang sekaligus. Apalagi kita dihadapkan pada masa pandemi, yang mana mobilitas antar individu sangat dibatasi di Banjir Cermati. Otomatis, hal tersebut juga mengakibatkan ditutupnya pula hiburan-hiburan luring seperti bioskop contohnya, mall, restoran, dan lain sebagainya. Padahal, hal tersebut merupakan tempat yang digunakan para remaja untuk meringankan beban pikiran. Sehingga Dewan Juri Cermati di sisi lawan dengan menolak mosi tersebut menjadikan remaja kebingungan dalam mengekspresikan ataupun mencari hiburan karena ketika semua media luar ditutup, remaja tidak mengetahui media apalagi yang dapat dijadikan wadah untuk menumpahkan keluh kesah, mencari hiburan dan lain sebagainya. Bila mereka mengekspresikan di sosial media tidak diberi kebebasan, sehingga hal tersebut menjadikan remaja semakin tertekan karena mereka memendam hal-hal itu sendiri. Bila hal tersebut tidak dapat diatasi, remaja akan mengalami penumpukan tekanan, yang mana hal tersebut akan memengaruhi kesehatan jiwa mereka. Seperti contohnya berdasarkan riset Malaysia, Thailand, Indonesia mengalami peningkatan bunuh diri di masa pandemi Dewan Juri Cermati. Di negara maju juga seperti contohnya di Jerman, Jepang, dan lain sebagainya. Di sisi kami, dengan tetap mendukung mosi ini, maka remaja akan memiliki alternatif pelampiasan keluh kesah melalui media sosial. Hal ini bagus karena tekanan-tekanan yang remaja pendam dapat tersalurkan melalui media sosial tersebut, sehingga remaja dapat merasakan lebih lega dan dapat berpikir lebih jernih, sehingga pikiran-pikiran buruk seperti bunuh diri akan sangat terminimalisir untuk terlintas di pikiran mereka Dewan Juri Cermati. Di sisi lawan, mungkin dengan penolakan kebebasan remaja, hal tersebut akan menjadikan sosial media tidak toksik dan mewujudkan bermedia sosial secara sehat. Tetapi hal tersebut tetap buruk Dewan Juri, karena kalaupun mereka memiliki alternatif cara lain melampiaskan emosi, seperti teriak-teriak, menulis diary, remaja yang melakukan hal tersebut tidak banyak, sehingga tidak signifikan. Kalaupun banyak remaja melakukan hal tersebut, tetap tidak seefektif dibandingkan melalui media sosial Dewan Juri Cermati, sehingga pada akhirnya tidak dapat membuat mereka lega. Di sisi kami akan lebih baik karena pelampiasan remaja tidak semuanya buruk Dewan Juri. Even if hal-hal buruk yang dikhawatirkan tim lawan tersebut terjadi, tidak mengapa karena setidaknya remaja telah memiliki pelampiasan Dewan Juri. Ditambah lagi pelampiasan remaja dalam berekspresi dapat melalui karya tulis seperti contohnya ada cerpen, novel, puisi, dan lain sebagainya. Dapat juga berupa lagu, lukisan, dan lain-lain. Berdasarkan riset Dewan Juri Cermati pada 2020, remaja di media sosial meningkat 2%. Penyanyi remaja di media sosial meningkat 2% di masa pandemi. Oleh karena itu, kami tetap mendukung mosi ini karena kekhawatiran tim lawan tidak terbukti. Kami sebagai tim proposisi tetap mendukung mosi ini, di mana freedom of expression di media sosial bagi remaja yang akan saya jelaskan kepada inti perdebatan hari ini, di mana seperti yang telah kami sampaikan di bicara pertama, bahkan di bicara kedua kami, di mana justru dampak-dampak buruk akan jauh terjadi lebih buruk jika di tim oposisi. Dan apa yang akan terjadi jika di tim oposisi, ketika remaja pada akhirnya dibatasi untuk berekspresi di media sosial, justru itu akan membuat kesehatan mentalnya buruk, bukan? Dan kenapa hal itu terjadi? Karena kami yakini bahwa lihat 7 dari 10 remaja memang melampiaskan emosinya melalui media sosial, bukan? Entah itu dalam bentuk marah, kecewa, sedih, atau bahkan senang sekalipun. Dan kenapa hal tersebut bisa dilakukan oleh para remaja? Karena kami yakini bahwa kebanyakan dari para remaja tidak benar-benar memiliki teman dekat, bukan? Yang bisa ia jadikan sebagai teman curhat, yang justru kami juga meyakini bahwa mau tidak mau ia akan melampiaskannya melalui media sosial, bukan? Dan lihat apa yang akan terjadi ketika pada akhirnya berekspresi di media sosial dibatasi. Justru mereka tidak akan memiliki wadah untuk melampiaskan emosinya, bukan? Pun jika mereka bisa melakukan pelampiasan yang lain seperti nulis diary, teriak-teriak, dan lain-lain. Kami meyakini bahwa jumlah remaja yang melakukan hal tersebut jumlahnya tidak banyak, sehingga itu tidak akan signifikan dilakukan, dan pada akhirnya hal itu juga akan tidak seefektif itu untuk pada bisa membuat mereka lega dibandingkan dengan melalui media sosial. Lalu komparasinya akan terjadi di sisi kami ialah ketika kami tetap memberikan kebebasan berekspresi kepada para remaja media sosial, justru mereka bisa dengan bebas melampiaskan emosinya, bukan? Tanpa ada ketakutan bahwa ia akan dihujat dan sebagainya. Karena ia melakukan hal tersebut atas kemauannya sendiri, bukan? Karena ia tidak memiliki teman dekat misalnya. Dan justru ketika ia melampiaskannya melalui media sosial, maka akan ada berbagai respon di masyarakat, bukan? Entah itu rasa iba, rasa tidak suka, dan sebagainya. Yang mana kami yakini bahwa ketika ia merasa iba, pasti ia akan membantu menyemangati dan sebagainya, bukan? Hingga ia dapat keluar dari masa kesedihannya misalnya. Pun yang tidak menyukainya sekalipun, kami yakini bahwa ia tidak akan serta-merta langsung menghujat dengan kata-kata kasar misalnya. Karena pada faktanya sendiri, masih banyak orang-orang yang peduli, bukan? Atau ketika di sini terburuk kami misalnya ketika para remaja melampiaskan amarahnya dengan sangat emosional, kami yakini bahwa hal itu tidak mengapa. Karena apa? Karena setidaknya jika di sisi kami, ia bisa dengan lega melampiaskan emosinya dengan cara sendiri tanpa harus menyakiti dirinya sendiri atau bahkan menggunakan teman
Maya sebagai tempat pelampiasannya. Maka dari itu kami menangkan perbalakan ini dan kami bangga berdiri sebagai tim proposisi. Terima kasih.